Bulan lalu, harga kit RAM 32GB DDR5 itu cuma 1,5 juta. Sekarang harganya udah tembus 3,5 juta. Lebih mahal dari harga smartphone entry level kesayangan kita yang juga bakal ikut kena imbasnya. Smartphone mid-range yang biasanya di kisaran harga 4 jutaan bakal naik jadi 5-6 juta gara-gara biaya untuk RAM yang kini lebih mahal. Ini realita di akhir tahun 2025, dan di video ini kita bakal gali lebih dalam kenapa harga RAM semakin mahal. Dan yang paling penting, apa aja dampak ke harga smartphone, karena di Indonesia 90% dari kita pakai smartphone sebagai gadget untuk sehari-hari. Pertama, mari kita pahami akar masalahnya. Harga RAM naik bukan karena inflasi biasa atau bencana alam, tapi karena perang besar di balik layar, yaitu ledakan permintaan dari para perusahaan AI. Tahun 2025 ini, perusahaan raksasa seperti Nvidia, Google, Microsoft, dan OpenAI lagi gila-gilaan bangun data center untuk AI mereka. Setiap server AI butuh RAM dan HBM atau High Bandwidth Memory dalam jumlah raksasa. Yang pasti kebutuhannya bisa ribuan kali lipat RAM yang setara PC gaming kita. Hasilnya tentu saja permintaan RAM meledak 35% tahun ini. Sementara supply-nya cuma naik 23%. Paling gongnya lagi, produsen chip terbesar di dunia seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron langsung alihkan pabrik mereka ke produksi HBM untuk AI. Tentu saja karena keuntungan yang lebih besar. Akibatnya apa? Produksi RAM konvensional untuk PC, laptop, dan smartphone terbengkalai. Inventory global atau pasokan chip diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi permintaan selama kurang lebih 8 minggu saja. Ini merupakan level terendah sejak masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan kekurangan chip besar-besaran pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada kuartal ketiga 2025, harga kontrak RAM naik 171% dibanding tahun lalu. Chip DDR5 16GB yang dulu harganya hanya 100.000, sekarang jadi 400.000. Bahkan DDR4 SCC yang notabene-nya udah jadul juga ikut naik 3 kali lipat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih mereka prioritasin AI? Jawabannya seperti di awal video. Tentu saja karena untungnya yang gila-gilaan. Bayangin nih, satu deal OpenAI dengan Samsung dan SK Hynix di Oktober lalu kuasai 40% suplai RAM global. Bisa diibaratkan seperti OpenAI membeli setengah stok beras di pasar, sisanya buat kita rebutan. Analisis mengatakan ini bisa jadi sebuah super cycle atau tren kenaikan harga jangka panjang yang terburuk sejak 2017, dan kemungkinan tren ini bisa berkelanjutan sampai di 2028. Tentu saja ada plot twist di balik ini semua. Beberapa orang curiga kalau ini hanya merupakan sebuah strategi pasar. Produsen sengaja tahan suplai biar harga stabil tinggi. Mirip sama kasus price fixing yang dulu terjadi di industri RAM pada awal 2000-an, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan Hynix terbukti bersalah dan dikenakan denda. Termasuk di Twitter, banyak pengguna mengeluh dan bilang bahwa AI dijadikan kambing hitam yang sempurna oleh produsen RAM untuk membenarkan kenaikan harga RAM. Padahal mungkin ada unsur manipulasi pasar untuk keuntungan yang lebih besar.
Sekarang, yang paling ngenes buat kita di Indonesia yaitu dampak ke harga smartphone. Kita kan negara dengan 200 juta pengguna HP aktif, mayoritas menggunakan handphone kelas menengah bawah yang harganya 2-5 jutaan. RAM di HP seperti LPDDR5X sekarang ikut kena getah AI. Kenapa? Karena Nvidia dan kawan-kawan mulai curi jenis RAM ini untuk server AI mereka. Mereka mulai menggunakan RAM jenis LPDDR5X yang biasanya dipakai untuk smartphone karena bisa menghemat daya di server AI mereka. Bayangin aja, satu server AI membutuhkan ratusan gigabyte LPDDR5X, bahkan bisa sampai bertera-terabyte. Sementara satu HP premium hanya membutuhkan 12-16 GB aja. Jadi, Nvidia aja udah kayak pembeli yang volumenya sebesar produsen smartphone raksasa yang merebut pasokan RAM dari pasar mobile. Untuk satu unit HP Samsung Galaxy flagship, biaya komponen 12 GB RAM naik sekitar $40. Tepatnya, naik dari sekitar $33 menjadi $70, naik lebih dari 100% di beberapa laporan terkini. Makanya produsen HP seperti Samsung terpaksa memilih menaikkan harga jual HP ke konsumen. Atau bisa juga mengurangi spesifikasi RAM, misalnya nih, dari 12 GB menjadi 8 GB agar biaya tetap terkendali. IDC memprediksi rata-rata harga jual smartphone global naik $9 di tahun 2026. Tapi buat low end dan mid range bisa sampai $70 atau naik sekitar 1 juta lebih di rupiah kita. Di Asia, Xiaomi dan Realme udah kasih warning. Harga HP mereka naik 20-30% mulai kuartal 1 2026. Bayangin, HP entry level yang biasa menggunakan RAM 6 GB sekarang balik lagi ke 4 GB biar harga nggak meledak. Samsung aja menolak permintaan RAM dari divisi HP mereka sendiri demi prioritasin AI. Di Indonesia ini, berarti penjualan HP bisa turun 10-15%. Karena kantong kita lagi ketat pasca pandemi dan inflasi. Yang paling kena, anak muda yang butuh HP buat kuliah online, UMKM yang jualan via Shopee, atau para gamers mobile yang mimpi beli HP baru. Tentu saja, imbas dari kurangnya pasokan RAM ini bukan cuma di HP. Laptop dan SSD juga ikut naik. Perusahaan seperti Dell dan Lenovo rencana naikin 15-12% harga PC mulai Desember ini. Di pasar Indonesia, merek-merek Cina seperti Oppo dan Vivo mungkin paling cepat adaptasi dengan memotong spek di HP mereka. Tapi ujung-ujungnya, kita yang bayar HP lebih mahal, spek lebih rendah, dan upgrade HP bisa-bisa hanya jadi mimpi buruk aja. Lalu, sampai kapan periode kekurangan memori dan kenaikan harga yang ekstrim ini berakhir? Analisis memperkirakan harga baru bisa stabil sekitar tahun 2028. Ketika pabrik-pabrik baru untuk HBM atau memori khusus untuk AI sudah mulai beroperasi secara penuh dan menambah pasokan secara signifikan. Untuk tahun 2026, situasinya justru diprediksi semakin buruk, dengan kemungkinan kenaikan harga memori untuk smartphone dan perangkat mobile bisa sampai 50% lagi karena permintaan AI terus melonjak sementara pasokan terbatas. Meski begitu, masih ada sisi positifnya. Pemerintah Amerika Serikat dan Cina sedang mendorong diversifikasi rantai pasok semikonduktor untuk mengurangi ketergantungan pada sedikitnya produsen seperti Samsung dan SK Hynix. Perusahaan seperti Micron bahkan menutup lini produksi untuk memori konsumer agar bisa fokus total pada memori untuk AI. Langkah ini bisa memicu kompetisi baru di pasar, yang pada akhirnya meningkatkan pasokan dan menurunkan harga jangka panjang.
Di tengah krisis kekurangan komponen memori RAM yang sedang terjadi di akhir tahun 2025 ini, Mimin ada saran praktis buat konsumen biasa kayak kita-kita ini. Kalau kalian ada rencana beli HP atau upgrade PC, mending buruan upgrade sekarang juga sebelum akhir 2025 berlalu, karena stok barang dengan harga normal masih tersedia. Kemudian pilih HP dengan RAM soldered yang efisien. Jika budget terbatas, lebih baik ambil perangkat bekas yang masih bagus daripada menunggu barang baru yang mahal di 2026. Menyimpulkan pembahasan bahwa harga RAM sedang naik drastis karena AI menyerap sebagian besar pasokan memori global, terutama memori jenis HBM untuk kebutuhan pembangunan data center AI. Dan dampaknya paling kerasa pada smartphone di Indonesia, karena harga HP entry level atau mid range bisa ikut naik signifikan akibat kelangkaan chip memori RAM. Gimana menurut kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap smart di era AI ini.